Secara sederhana, evolusi biasa disebut dengan perubahan secara berangsur-angsur atau perlahan-lahan. Nah, mekanisme evolusi ini berhubungan dengan bentuk fisik. Jadi, bisa dikatakan kalau pengertian dari mekanisme evolusi mudahnya disebut dengan descent with modification, yaitu penurunan dari generasi yang sudah ada sebelumnya menuju generasi selanjutnya. Hanya saja, di sini memang mengalami sedikit perubahan yang membedakan keturunan dari generasi. Seleksi alam adalah suatu proses ketika individu-individu tertentu dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungan. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan terus hidup dan mempunyai keturunan. Sementara itu, makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka akan punah. Seleksi alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu seleksi alami. Seleksi alami adalah proses alami di mana organisme dengan sifat-sifat yang paling cocok dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan mewariskan sifat tersebut ke generasi berikutnya. Sementara yang kurang cocok akan tersingkir, menjadikannya mekanisme kunci dalam evolusi untuk perubahan populasi dari waktu ke waktu. Contohnya terjadi pada populasi ngengat di Inggris. Ngengat ada dua jenis, yaitu ngengat bersayap cerah dan ngengat bersayap gelap. Sebelum revolusi industri, lingkungan di Inggris masih bersih, kulit batang pohon masih berwarna cerah. Kondisi ini mengakibatkan ngengat bersayap cerah yang hingga pada pohon tidak mudah tertangkap oleh burung pemangsa. Oleh karena itu, populasi ngengat bersayap cerah lebih banyak daripada ngengat bersayap gelap. Yang kedua yaitu seleksi buatan atau artificial selection. Seleksi buatan adalah seleksi alam yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengubah sifat genetik suatu spesies agar dihasilkan spesies dengan sifat yang lebih unggul. Contohnya, manusia mengubah genetik mustard liar melalui teknik rekayasa genetika untuk memperoleh keturunan yang lebih unggul. Dari mustard liar akan dihasilkan kale, kubis Brussels, kubis brokoli, dan kohlrabi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Pengertian mutasi gen adalah perubahan acak pada urutan basa DNA suatu organisme yang menghasilkan variasi genetik baru, menjadi sumber bahan baku utama bagi evolusi karena menciptakan alel-alel baru yang dapat menguntungkan, merugikan, atau netral, yang kemudian akan diseleksi oleh alam untuk menentukan kelangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies. Perubahan ini bisa terjadi karena kesalahan replikasi DNA atau paparan mutagen, zat kimia, radiasi, dan memengaruhi protein yang dihasilkan, yang pada akhirnya mengubah sifat fenotip makhluk hidup. Contoh-contoh mutasi gen dalam evolusi, yang pertama ada anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Mekanismenya, mutasi pada gen hemoglobin menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi sabit atau abnormal. Dampak evolusi, meskipun merugikan atau menyebabkan anemia, individu heterozigot membawa satu alel normal dan satu alel mutan menjadi resisten terhadap malaria, memberikan keuntungan selektif di daerah endemik malaria. Yang kedua, ada variasi pada burung finch Darwin. Mekanismenya dengan mutasi acak pada gen-gen tertentu menghasilkan berbagai bentuk paruh pada populasi burung finch yang berasal dari nenek moyang yang sama. Kemudian dampaknya, setiap variasi paruh memungkinkan mereka memanfaatkan sumber makanan berbeda, biji besar, serangga, kaktus, memungkinkan spesiasi atau pembentukan spesies baru di Kepulauan Galapagos. Migrasi atau aliran gen, yakni migrasi atau kawin pada individu dari satu populasi ke populasi lainnya. Migrasi memperkenalkan alel baru ke dalam suatu populasi atau mengubah proporsi alel yang sudah ada. Hal ini cenderung mengurangi perbedaan genetik antar populasi, membuat kumpulan gen menjadi lebih mirip seiring waktu. Aliran gen ini sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik tersebut.
Jenis migrasi terdapat dua macam. Yang pertama adalah migrasi permanen atau imigrasi atau emigrasi. Ini melibatkan pergerakan individu yang menetap secara permanen di populasi baru dan berkontribusi pada kumpulan gen lokal melalui reproduksi. Contoh, seekor kumbang dari populasi A terbang dan bergabung dengan populasi B, lalu kawin dan menghasilkan keturunan di lokasi baru tersebut. Jika alel kumbang tersebut langka di populasi B, migrasi akan meningkatkan frekuensi alel tersebut di sana. Yang kedua adalah migrasi sementara atau musiman, yakni pergerakan individu antar populasi terjadi secara musiman, misalnya untuk mencari makan atau kawin, tetapi individu tersebut biasanya kembali ke populasi asalnya. Meskipun pergerakan fisik terjadi, aliran gen hanya signifikan jika perkawinan terjadi di populasi baru dan keturunannya bertahan. Contoh, burung yang bermigrasi musiman dapat membawa alel baru jika terjadi perkawinan campur antar populasi di tempat singgah atau tempat berkembang biak yang baru. Hukum Hardy-Weinberg. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi besar, perbandingan genotip alami selalu konstan dari generasi ke generasi apabila perkawinan terjadi secara acak dan tidak ada kekuatan yang mengubah perbandingan alel dalam lokus. Hukum Hardy-Weinberg hanya berlaku jika memenuhi beberapa persyaratan antara lain. Yang pertama, ukuran populasi cukup besar, di mana pada populasi dengan jumlah individu yang besar, frekuensi alel A besar dan A kecil masing-masing 50% dapat dipertahankan karena pola kawin sesama anggota dapat terjadi secara acak. Nomor 2, populasi tersebut terisolasi, yang artinya tidak terjadi aliran gen atau perpindahan tempat baik imigrasi maupun emigrasi. Misal, A kecil berpengaruh besar terhadap perubahan frekuensi gen dalam populasi. Jika individu A kecil yang bermigrasi cukup banyak akan memperbesar frekuensi A besar dan memperkecil frekuensi A kecil dalam populasi. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi atau jika terjadi mutasi harus seimbang. Misal, jumlah mutasi A besar ke A kecil sama besar dengan mutasi A kecil ke A besar. Yang keempat, perkawinan terjadi secara acak. Artinya, pemilihan alel tidak dilakukan secara sengaja dan perkawinan tidak didasarkan atas pemilihan genotip pasangan. Yang kelima, tidak ada seleksi alam, karena jika terjadi seleksi alam, maka individu dengan fenotip tertentu akan lebih bertahan hidup daripada individu dengan fenotip lain. Hukum Hardy-Weinberg dirumuskan dalam bentuk yakni P tambah Q sama dengan 1, dalam kurung P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Sebagai contoh alel gen A besar dan A kecil, menurut persamaan di atas. P2 sama dengan frekuensi individu homozigot A besar. 2PQ sama dengan frekuensi individu heterozigot A besar A kecil, dan Q kuadrat sama dengan frekuensi individu homozigot A kecil. Hanyutan genetik atau genetic drift adalah perubahan acak pada frekuensi alel atau varian gen dalam suatu populasi dari generasi ke generasi yang terjadi karena faktor kebetulan atau kesalahan pengambilan sampel, bukan karena seleksi alam, dan dampaknya paling kuat pada populasi kecil, berpotensi mengurangi variasi genetik atau menyebabkan alel menghilang. Ini adalah mekanisme evolusi yang bekerja melalui peluang, berbeda dari seleksi alam yang didasarkan pada kebugaran individu. Rekombinasi gen adalah proses penggabungan ulang materi genetik yang menciptakan kombinasi alel baru, menghasilkan keragaman genetik yang lebih besar daripada induknya melalui mekanisme seperti pindah silang atau crossing over pada saat meiosis, memisahkan alel yang sebelumnya berdekatan.
memungkinkan alel baru atau yang berbeda untuk diekspresikan dan diuji secara independen oleh seleksi alam, sehingga mendorong adaptasi dan evolusi.